Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran IPS dengan Ibu Zia ya anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Tetap di rumah agar mematuhi protokol kesehatan agar kita dijauhi dari hal-hal yang tidak baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah ya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana hari ini? Udah semangat? Oke. Ibu hari ini akan membahas bab ketiga ya. Bab 3 itu materinya mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta pengaruhnya terhadap sektor ekonomi. Nah, apa sih submaterinya? Submaterinya kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota, serta peran pelaku ekonomi. Oke. Kalau kita bahas mengenai permintaan, itu di kelas 7 kita sudah membahasnya sedikit ya. Permintaan dalam ekonomi. Kalau ngebahas permintaan pasti identik dengan teori. Jika harga barang rendah, maka permintaan naik. Jika harga barang tinggi, maka permintaan turun. Nah, apa sih sebenarnya permintaan itu? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada waktu dan harga tertentu ya. Siapa sih yang berperan di sini? Ya tentunya pihak konsumen karena dia menentukan terjadinya proses jual beli atau tidak itu berdasarkan konsumen. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Pertama, harga barang. Kenapa harga barang? Ya, jika harga barang itu rendah, otomatis permintaannya itu akan naik. Jika harga barangnya tinggi, maka permintaannya juga akan turun. Jumlah pendapatan. Pendapatan itu mempengaruhi pola pembeliannya seseorang ya. Jika pendapatannya rendah, dia akan membeli sesuai kebutuhannya dia. Nah, ketika pendapatan dia akan naik, otomatis yang dia beli pun semakin banyak. Begitu seterusnya. Selera konsumen. Selera itu adalah sebuah apa ya? Keinginan seseorang gitu terhadap sebuah merek. Kesukaannya seseorang. Meskipun orang itu punya uang banyak, ketika dia tidak menyukai barang itu dia tidak akan beli. Jadi selera itu tergantung keinginan seseorang untuk memiliki suatu barang atau keinginan dan kesukaan ya. Selera itu lebih ke kesukaan. Dan harga barang lain. Jika ada barang lain harganya lebih murah setipe, pasti orang-orang lari ke barang lain. Oke, keunggulan dan keterbatasan dalam aspek permintaan. Oke, dari desa melakukan permintaan anak-anakku. Permintaan apa? Permintaan penunjang sumber daya manusia. Karena di desa itu tidak ada penunjang sumber daya manusia seperti fasilitas pendidikan, fasilitas pelatihan kerja. Sedangkan di kota, dia melakukan permintaan asli sumber daya alam. Karena di kota itu kekurangan sumber daya alam. Akhirnya, atas kekurangannya itu terjadi pertukaran antar ruang antar desa. Si desa mendapatkan fasilitas sumber daya manusia, si kota mendapatkan sumber daya alamnya. Sehingga terjadi interaksi. Jika harga barangnya tinggi, ya, jika harga barang suatu barang tinggi, maka penawarannya juga meningkat. Maksudnya gini, ketika barang itu mahal ya anak-anakku, pasti orang banyak yang nawar. Jika barangnya turun, pasti orang-orang juga tidak akan melakukan penawaran. Tentu. Oke, sekarang kita aspek ke pengertiannya. Adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Tentunya yang sangat berperan di sini adalah pihak produsen karena ini berhubungan dengan harga barang yang dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang lain. Nah, kita balik lagi ke keunggulan dan keterbatasan antar ruang.
dalam aspek, kalau tadi permintaan, sekarang dalam aspek penawaran. Ya, si desanya itu ya pasti dia menawarkan berbagai jenis sumber daya alam ke kota. Nah, si kota pun menyediakan fasilitas penunjang sumber daya manusia sehingga terjadi tawar-menawar, akhirnya terjadi sebuah interaksi. Oke, materi penawaran dan permintaan sudah. Sekarang kita bahas soal pelaku ekonomi. Siapa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat. Rumah tangga konsumen itu biasanya kita sebagai konsumen ya. Rumah tangga produsen itu biasanya perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri itu adalah proses ekspor impor itu lebih ke situ. Nah, di sini ada peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi dan menerima barang dari produsen. Peran rumah tangga produsen menghasilkan barang dan membalas jaksa faktor produksi rumah tangga dalam bentuk pendapatan. Maksudnya dia menggaji orang-orang. Peran masyarakat luar negeri dan pemerintah. Pemerintah itu pasti mengatur devisa dan mengatur pajak. Oke, devisa sih apa sih Bu? Devisa itu penerimaan pemasukan negara. Oke, yang akan disalurkan untuk kepentingan rakyat juga. Pajak dan fasilitasnya. Masyarakat luar negeri pasti hubungannya tadi kayak Ibu bilang ekspor impor dan menghasilkan devisa juga. Nah, apa sih tugas kalian minggu ini? Tugas kalian minggu ini adalah cari di internet bagan pelaku ekonomi dari sektor untuk absen 1 sampai 13 itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Jadi bagan pelaku ekonomi 3 sektor, oke? Kalau yang absen 14 sampai 28 rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ibu tunggu ya. Tugasnya kalian bisa kirim ke WhatsApp pribadi Ibu Zia. Terima kasih.